Emak-emak pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang. Tak sampai di situ, emak-emak ini bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang lain pun ikut mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang tak menerima lapak tempat mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya lantaran menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kekerasan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sejumlah rumah, satu orang ditemukan tewas. Sebuah kapal meledak usai mengisi BBM, 7 orang menderita luka bakar. Keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi ke Bareskrim serahkan ijazah asli untuk diuji laboratorium forensik. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Sebuah kapal jukung meledak usai mengisi BBM SPBU Apung di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ledakan, 7 orang menderita luka bakar. Ini dia kacat no. Tongkang, ini dia tongkang. Ini no, tongkang no. Yang banyak ini. Sebuah kapal jukung dengan nama Lambung Doa Ibu meledak sesaat setelah melakukan pengisian bahan bakar di perairan Sungai Musi, Kelurahan 3 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kapal mengangkut bahan sembako meledak setelah melakukan isi ulang bahan bakar.
Kapal yang meledak hanyut mengikuti aliran sungai Musi. Saat ini kapal berhasil ditambatkan oleh petugas di perairan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Akibat ledakan ini, 7 orang menderita luka bakar. Kecelakaan motor sungai atau jukung Doa Ibu yang pada pukul 15.30 ketika salah satu ABK menyalakan mesin kemudian tiba-tiba meledak. Jukung ini sedang persiapan untuk mengirim bahan makanan sembako ke arah Karangagung, wilayah Musi Banyuasin. 7 korban selamat namun menderita luka-luka. Seluruh korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta Timur meringkus 2 pemuda yang hendak mengambil narkoba yang dikubur di dalam tanah. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti narkoba yang dipesan lewat media sosial. Warga Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur mengamankan 2 pemuda yang diduga pengguna narkoba. Dari kedua pemuda ini ditemukan 3 paket narkoba yang dibeli seharga Rp250.000 dengan sistem memesan melalui media sosial. Mereka kepergok warga saat hendak mengambil narkoba yang dikubur dalam tanah. Salah satu pelaku sempat menganiaya warga yang memergokinya, namun akhirnya mereka diamankan warga lainnya. Lagi soalnya TV-nya dia memang udah mandir. Pas ketangkap sama warga, dia jalan bela diri. Akhirnya warga ada yang sempat dipukul sama dia. Warga kabur sama dia, dikejar tetap. Akhirnya dia tangkap sama warga juga akhirnya. Barangnya ada kurang lebih ada 3 paket. 2 pemuda berinisial BR dan FD berikut barang bukti serta kendaraan kemudian diserahkan warga ke polisi. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap ibu dan kekasih terduga penganiaya anak kandung hingga tewas. Korban yang baru berusia 2 tahun ditemukan dengan kondisi penuh luka lebam akibat ulah mereka. Seorang ibu berinisial N dan kekasihnya berinisial E ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat siang. Keduanya ditangkap setelah diduga menganiaya korban R berusia 2 tahun hingga meninggal dunia. Terungkapnya penganiayaan setelah kedua pelaku membawa korban ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Dokter menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Dari petugas puskesmas mengecek kondisi anak tersebut. Yang pertama memang dalam kondisi luka-luka, ya luka lebam, kemudian juga ada tangan terkilir, dan juga dilihat bahwa anak tersebut sudah tidak bernyawa. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, dari pihak puskesmas melaporlah ya ke pihak kepolisian. Tak hanya korban R, hasil penyidikan polisi, kedua pelaku juga diduga menganiaya anak pertama pelaku N berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit PPA DKI Jakarta. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk 3 penagih utang yang diduga menganiaya seorang pengemudi ojek online di Yogyakarta. Korban dianiaya ketiga pelaku hanya karena hampir bertabrakan. Hanya gara-gara hampir tabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan ini terlibat adu mulut dengan seorang debt collector di pintu masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren ini dikeroyok sejumlah debt collector hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Pengeroyokan akhirnya bisa dilerai dengan bantuan petugas keamanan. Tidak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Kesalahpahamannya, jadi yang shop ini mau masuk ke arah pintu BM, kemudian dari pihak DC ini muter balik, cuma tidak melihat arah dari belakang, kemudian menabrak, kemudian kaget, nah kemudian saling mengumpat, kemudian terjadi cekcok itu.
Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Yogyakarta, Heru Joko, Ais melaporkan. Polisi meringkus 5 penagih hutang yang selama ini membuat warga Bogor, Jawa Barat resah. Dari kawanan debt collector tersebut ditemukan 82 sepeda motor yang diduga hasil rampasan. Anggota Polsek Gunung Putri menggerebek sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan polisi atas laporan warga yang resah dengan maraknya aksi oknum debt collector. Mereka diduga merampas kendaraan warga di jalan secara ilegal. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan 82 kendaraan sepeda motor. Polisi juga menangkap 5 orang terduga pelaku. Kendaraan bermotor R2, sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe. Setelah pengembangan, kita perdalam lagi, ternyata ada satu lokasi lagi yang didapati korban lain selain saudara Rehan. Seluruh barang bukti 82 kendaraan sepeda motor dan 5 orang terduga pelaku kini diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan.